Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Putra Panikutan Nebaho dengan NPM 2212011496. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dari pembelajaran HTN atau Hukum Tata Negara yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus perlu mengetahui bahwa hukum tata negara merupakan salah satu ilmu yang mengkaji tentang persoalan hukum dalam konteks kenegaraan, atau bisa disebut dengan hukum yang mengatur negara. Jadi, segala persoalan kenegaraan, hukum tata negara lah yang mengatur. Di dalam hukum tata negara juga mempunyai hubungan dengan ilmu lainnya, mulai dari ilmu negara, hukum administrasi negara, dan ilmu politik. Di dalam hukum tata negara, kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara. Di dalam hukum tata negara juga kita mempelajari materi-materi tentang konstitusi yang merupakan hukum yang fundamental negara dan merupakan dasar dari tatanan hukum nasional. Yang kedua, sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, mulai dari penjelasan makna proklamasi di Indonesia dan bagaimana lahirnya pemerintah di Indonesia. Yang ketiga, ada dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia dari 4 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sampai Kapita Selekta Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang keempat, ada bentuk kedaulatan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat. Yang kelima, negara hukum yang merupakan negara yang berlandaskan konstitusi dan demokrasi. Yang keenam, kelembagaan negara yang membahas tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, tentang pemerintah daerah yang membahas desentralisasi, dekonsentrasi, dan Medbewin. Juga kewenangan pemerintah daerah dan pembahasan mengenai peraturan-peraturan daerah. Yang kedelapan, ada kewarganegaraan atau keimigrasian yang menetapkan kewarganegaraan kita itu apa, bagaimana mendapatkan kewarganegaraan, dan asas-asas kewarganegaraan itu. Yang kesembilan, ada HAM atau hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat pada manusia, dan tanpa HAM ini maka manusia tidak dapat dikatakan sebagai manusia yang seutuhnya. Hak asasi manusia ini terdapat pada pasal 27 ayat 3, pasal 28A sampai 28J, dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-10 ada lembaga perwakilan yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang ke-11 ada sejarah bagaimana peradilan tata negara di Indonesia ini dapat dibentuk. Nah, oleh karena itu, hukum tata negara ini penting dipelajari karena mengatur dasar mekanisme dari negara itu sendiri. Dari awal juga sudah dibahas bahwa HTN itu hukum yang mengatur negara. Jadi, tanpa hukum tata negara atau HTN, maka akan ada potensi munculnya ketidakpastian hukum, kekuasaan yang tidak terbatas, tidak adanya pembagian kekuasaan, munculnya konflik politik, dan pelanggaran HAM yang tinggi. Nah, hukum tata negara yang kuat itu dan dihormati adalah fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan, keadilan, dan stabilitas politik di dalam suatu negara. Juga sebagai mahasiswa hukum nantinya akan sangat membantu ketika mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan HTN atau mata kuliah HTN di semester berikutnya. Ulasan kesimpulan dari materi menarik untuk saya adalah hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia atau human rights itu adalah hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengartikan HAM sebagai berikut. Isinya tentang seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Walhoff mengatakan bahwa hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun, juga tidak dapat dipindah tangankan dari manusia yang satu ke manusia lainnya. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari hak asasi manusia itu sebagai berikut. Yang pertama,
ada HAM bersifat melekat, yang berarti bukan pemberian dari orang lain atau pemberian dari pemerintah ataupun negara. Yang kedua, HAM tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Yang ketiga, pengakuan adanya HAM ini memberikan jaminan kepada manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penindasan, perampasan, penganiayaan, ataupun yang menyebabkan manusia tidak layak hidup sebagai manusia. Nah, dalam perkembangannya, sejarah hak asasi manusia ini dapat diperiodisasikan dalam ketiga generasi HAM. Yang pertama itu ada hak sipil dan politik, yang kedua ada hak-hak ekonomi, yang ketiga ada hak atas pembangunan. Hak asasi manusia juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang melalui perdebatan perlu tidaknya hak asasi manusia ini yang dimuat dalam undang-undang kemudian berakhir dengan kompromi yang menjadi bukti bahwa sejarah usaha menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam sistem hukum Indonesia ini memiliki sejarah dan kesulitan yang signifikan. Materi muatan hak asasi manusia ini terdapat pada pasal 27 ayat 3, pasal 28A sampai 28J, serta pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Nah, demi tercapainya perlindungan, kepastian, dan perasaan yang aman dari masyarakat, maka diperlukannya pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat sesuai dengan undang-undang. Dasar hukum dari peradilan HAM ini di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Junto Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang pengadilan umum. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Tingkat proses pengadilan HAM juga, yang pertama ada pengadilan HAM tingkat 1, yang kedua ada pengadilan HAM tingkat banding, yang ketiga ada pengadilan HAM tingkat asasi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh tentang pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Yang zaman dulu, yang pertama ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada saat demo yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Yang kedua ada kasus kerusuhan Timur Timur yang pasca jejak pendapat yang mengalami penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan massal. Yang ketiga ada kasus pembunuhan Munir yang merupakan seorang aktivis HAM sendiri. Tidak hanya itu, baru-baru ini juga terjadi pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, mulai dari baku tembak antara prajurit TNI dan kelompok separatis teroris atau KST di distrik Kiwirok pada tanggal 13 September 2021. Ada kasus kebebasan dalam beribadah yang marak terjadi di Indonesia, yang mulai dari pelarangan ibadah sampai pelarangan Natal di Indonesia. Yang ketiga ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Nah, dalam kasus pelanggaran HAM itu terjadi karena kita hanya banyak menuntut hak kita saja sebagai manusia. Akan tetapi dalam menjalankan kewajiban kita dalam menghargai hak orang lain itu tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, materi ini sangat menarik untuk kita pelajari karena betapa pentingnya hak tersebut untuk kita dapat bertahan hidup dari segala penindasan di sini. Dari mempelajari HAM juga kita bisa tahu apa saja hak-hak kita di dunia, terutama di Indonesia, dan lebih peka lagi terhadap pelanggaran yang mungkin akan terjadi di sini. Ini memungkinkan kita dalam berperan aktif untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari pelanggaran HAM yang marak terjadi. Dan juga dalam mempelajari HAM, kita dapat mengetahui betapa pentingnya menjalankan kewajiban dalam menghargai hak daripada orang lain agar terhindarnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang mungkin akan terjadi kepada kita. Nah, kesimpulannya di sini, dengan mempelajari HAM ini kita diharapkan untuk bisa menyadari bahwa untuk mendapatkan hak kita tersebut, kita juga perlu menghargai hak orang lain agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang mungkin akan terjadi kepada kita. Demikian materi yang saya sampaikan.
Jika ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.